Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bimbel Pena Pelajar Bimbel Daring ala YouTube. Hari ini kita akan belajar Fisika SMA kelas 11 bab fluida dinamis bagian 1.0. Dan submateri yang akan kita bahas adalah kontinuitas dan persamaan Bernoulli. Fluida dinamis. Oke, jadi apa itu fluida dinamis? Iya, jadi fluida dinamis itu adalah fluida bergerak yang dianggap ideal. Nah, ciri-ciri fluida ideal itu apa aja? Yang pertama, itu adalah tidak kompresibel. Ya, ini tidak kompresibel. Apa artinya? Jika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan. Ya, jadi pada saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding itu dapat diabaikan. Dan ini berhubungan dengan kekentalan fluida. Yang ketiga, aliran fluida itu stasioner. Artinya, aliran fluida itu memiliki arah tertentu dan tidak mengalami turbulensi atau pusaran-pusaran. Dan yang terakhir, alirannya itu tunak atau steady. Artinya, aliran fluida itu mengalami kecepatan yang konstan terhadap waktu. Jadi itulah ciri-ciri dari fluida ideal. Nah, konsep fluida dinamis yang akan kita bahas itu hanya ada dua. Yang pertama itu tentang kontinuitas, dan yang kedua itu adalah tentang persamaan Bernoulli. Ya, walaupun nanti aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak, tapi konsep untuk fluida dinamis itu hanya ada dua. Dan sebelum kita bahas tentang kontinuitas, maka kita bahas dulu nih tentang debit. Kenapa? Karena debit ini sangat berhubungan dengan kontinuitas. Jadi debit itu apa? Debit itu adalah jumlah volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, secara matematis, besaran daripada debit itu dapat kita cari dengan persamaan Q sama dengan V dibagi dengan T, atau perkalian antara luas penampang dengan kecepatannya. Nah, persamaan ini muncul dari mana? Kalau kita lihat tadi kan arti daripada debit adalah volume yang mengalir tiap satuan waktu. Berarti hanya Q sama dengan V dibagi dengan T. Lantas persamaan ini muncul dari mana? Nah, misalkan nih selang, ya ini selang, dia memiliki luas penampang tertentu dan dia memiliki panjang selang yang kita simbolkan dengan X. Ya, maka fluida akan mengalir melalui selang ini dengan kecepatan V. Ya kan? Maka debit yang tadinya persamaannya itu adalah volume yang mengalir tiap satuan waktu, ya. Karena bentuk selangnya ini silinder, maka volumenya bisa kita cari dari perkalian antara luas penampangnya terhadap panjang silindernya. Ya kan, dibagi dengan waktu. Nah, seperti yang kita tahu bahwa X dibagi dengan T ini adalah persamaan dari kecepatan. Maka muncullah persamaan bahwa Q itu adalah perkalian antara luas penampang dengan kecepatannya. Ya, jadi muncullah persamaan yang ini. Jadi persamaan untuk debit itu ada dua, ya, bisa volume dibagi dengan waktu atau perkalian antara luas penampang dengan kecepatan alirannya. Ya, di mana Q itu adalah debit satuannya meter kubik per sekon, V itu adalah volume satuannya meter kubik, T adalah waktu satuannya sekon, A luas penampang satuannya meter kuadrat, dan V adalah kecepatan aliran fluida satuannya meter per sekon. Setelah Ananda paham tentang debit, barulah sekarang kita akan bahas kontinuitas. Jadi pada fluida ideal, debit fluida di setiap titik itu adalah konstan atau sama. Ya, seperti terlihat pada gambar ini. Ya, walaupun dia memiliki dua penampang yang berbeda. Ya, ini penampang 1 lebih besar daripada penampang 2. Tetapi debit yang dihasilkan oleh kedua penampang ini adalah sama. Ya. Nah, persamaannya itu adalah Q1 itu sama dengan Q2.
Ya, dimana tadi debit udah kita cari persamaannya itu adalah A kali V, maka A1 kali V1 itu sama dengan A2 kali V2. Ya, ini artinya bahwa pada penampang yang lebih besar aliran fluida itu lebih kecil kecepatan alirannya daripada pada penampang yang kedua yang lebih kecil. Jadi kalau penampang yang kecil kecepatan alirannya besar, kalau penampangnya besar kecepatan alirannya kecil. Ya, inilah persamaan matematisnya. Nah, karena bentuk daripada selang itu adalah silinder, dan kalau seandainya nanti luas penampangnya nggak ada, maka kita bisa cari dari persamaan ini. Ya, jadi A untuk luas penampang untuk silinder itu adalah VR pangkat 2. Ya kan, jadi nanti kalau seandainya A-nya nggak ada, kita bisa ganti persamaan A-nya dengan ini kalau R-nya ada. Nah, kalau misalkan R-nya nggak ada, maka kita bisa gunakan karena R itu adalah setengah dari diameter, ya kan? Jadi ini bisa kita cari selain PR pangkat 2 itu adalah 1/4 VD pangkat 2. Nah, karena ini tadi konstan Q1 dan Q2, berarti kalau kita tulis nih ya, kita ganti A-nya dengan misalkan pertama dengan jari-jari. Ya, berarti kita bisa tuliskan VR1 kuadrat dikali V1 itu sama dengan VR2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, karena ini adalah perbandingannya, maka sama-sama dibagi dengan V, ini bisa habis. Maka persamaan yang muncul itu adalah R1 kuadrat dikali V1 sama dengan R2 kuadrat dikali dengan V2. Nah, kalau seandainya nanti R-nya nggak ada, yang ada diameternya, maka sama nih, 1/4 V-nya nanti bisa habis, muncullah persamaan D1 kuadrat dikali V1 sama dengan D2 kuadrat dikali dengan V2. Ya, jadi inilah muncul persamaan baru kalau seandainya luas penampangnya nggak ada, yang ada jari-jari atau diameter. Ya, oke, di mana A itu adalah luas penampang satuannya meter kuadrat, D diameter satuannya meter, R jari-jari satuannya meter, dan V adalah kecepatan aliran satuannya meter per sekon pangkat 2. Nah, kapan kita jumpai konsep kontinuitas dalam kehidupan kita? Iya, saat kita menyiram bunga menggunakan selang. Ya, jadi saat Ananda menyiram bunga menggunakan selang, dan Ananda akan menyiram bunga yang posisinya tidak bisa dicapai oleh selang, maka apa yang akan Ananda lakukan? Benar, pasti akan menekan ujung selang, ya, memperkecil luas penampang selang. Nah, apa yang terjadi kalau luas penampangnya kecil? Maka kecepatan alirannya akan semakin besar. Nah, kalau kecepatan alirannya besar, maka jarak jangkauannya akan semakin jauh. Loh, kok bisa? Karena jarak jangkauan itu sebanding dengan kecepatan alirannya, ya kan? X sama dengan V kali T. Artinya kalau kecepatannya makin besar, maka jarak jangkauannya juga semakin besar. Ya, makanya kita pasti akan menekan bagian ujung dari selang. Kita perkecil luas penampangnya sehingga kecepatan alirannya besar dan jarak jangkauannya juga makin besar. Sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter. Oke, kita buat ya. Nah, Ibu buat di sini deh biar cukup ya. Volumenya 20 liter. Dari sebuah keran seperti terlihat pada gambar berikut. Jika luas penampang berarti A2 cm kuadrat dan kecepatan aliran berarti V 10 meter per sekon, maka tentukan A debit berarti Q, yang B waktu berarti T. Oke, kita jawab ya. Oke, kita mau cari debit berarti Q. Ya, untuk mencari Q itu adalah perkalian antara luas penampang dengan kecepatan aliran. Nah, luas penampang ini kita ubah dulu satuannya ke meter pangkat 2. Jadi negatif 4
kemudian V-nya 10. Maka kita dapat 20 kali 10 negatif 4. Atau sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 3 meter kubik per sekon. Oke, sekon. Ya. Nah, sekarang kita cari untuk waktunya, berarti Q itu sama dengan volume dibagi dengan waktu. Maka untuk mencari T itu adalah volume dibagi dengan debit. Nah, volume liter kita ubah ke meter kubik. Itu sama dengan pangkat negatif 3. Ya, 1 liter itu sama dengan 1 desimeter pangkat 3. Kita ubah ke meter pangkat 3, jadinya kali 10 pangkat negatif 3. Dibagi dengan Q yang udah kita dapat, 2 kali 10 pangkat negatif 3. Ya, berarti ini selesai ya. Habis 20 bagi 2, maka dapat 10 sekon. Bagaimana dengan contoh soalnya? Paham? Kalau Ananda belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang pertama. Sekarang kita bahas konsep fluida dinamis yang kedua, yaitu tentang persamaan Bernoulli. Jadi, hukum Bernoulli ini adalah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Ya, jadi hukum ini menyatakan bahwasannya jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume itu mempunyai nilai yang sama pada setiap titik di sepanjang suatu garis lurus. Ya, jadi secara matematis tekanan itu P ditambah tadi energi potensial persatuan volume, maka muncullah persamaan ini. Kemudian energi kinetik persatuan volume, muncullah persamaan ini. Itu nilainya akan konstan ya pada persamaan Bernoulli. Jadi P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat itu sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V pangkat 2. Ya, jadi ini dia persamaan matematis untuk persamaan Bernoulli. Oke, keistimewaan persamaan Bernoulli itu ada 2. Ya, yang pertama untuk fluida yang tidak bergerak. Ya, kalau tidak bergerak berarti kecepatannya sama dengan 0 ya, berarti V1 sama dengan V2 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau dia sama dengan 0 berarti ini nilai V-nya 0, coret. Ini juga coret. Maka muncullah persamaan baru untuk fluida yang tidak bergerak, itu adalah P1 ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah rho GH2. Nah, keistimewaan yang kedua, kalau fluidanya itu pada pipa horizontal. Ya, berarti nilai kalau horizontal berarti nilai H-nya itu sama. Biar mudah, maka kita ambil aja ya nilai H1 itu sama dengan H2, kita ambil aja sama dengan 0. Ya, berarti kalau sama dengan 0 di sini ya, nilai H-nya sekarang yang 0. Maka ini hilang persamaannya. Maka muncullah persamaan yang baru khusus untuk fluida pada pipa horizontal, itu adalah P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Ya, inilah dia keistimewaan persamaan Bernoulli. Jadi ada 2 kondisi, saat tidak bergerak atau saat pipa pada posisi horizontal. Ya, di mana P itu adalah tekanan, satuannya Newton per meter kuadrat sama dengan Pascal, H ketinggian satuannya meter, rho massa jenis satuannya kilogram per meter kubik, V kecepatan aliran satuannya meter per sekon tanpa kuadrat ini ya. Dan G adalah percepatan gravitasi satuannya 10 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Pipa untuk menyalurkan air menempel pada sebuah dinding rumah seperti terlihat pada gambar berikut. Perbandingan luas penampang pipa besar dan kecil, kita buat dulu ya, diketahui. Luas penampang berarti A. A1 banding A2 itu adalah 4 banding 1. Posisi pipa besar berarti H1 5 meter, pipa kecil H2 1 meter.
Kecepatan pipa besar berarti V1 36 km per jam. Oke, berarti ini kita kalikan 1000, 36.000 dibagi 1 jam berapa detik? Iya, 3600. Berarti 36.000 dibagi 3600 dapat 10 meter per sekon. Tekanannya berarti P1 itu adalah 9,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, yang ditanya kecepatan aliran pipa kecil berarti V yang kedua. Yang B selisih berarti selisih itu bisa P1 kurang P2 ya, atau P2 kurang P1, atau delta P juga boleh. Yang ketiga tekanan pada pipa kecil berarti P2. Oke, kita jawab ya. Oke, yang pertama kita mau cari V2, berarti kita menggunakan persamaan kontinuitas. Ya, berarti kita gunakan A1 kali V1 sama dengan A2 dikali dengan V2. Ya, dimana A1-nya itu adalah 4, V1-nya itu 10, A2-nya itu 1, V2-nya yang ditanya. Maka kelihatan udah ya, berarti V2 nilainya 40 meter per sekon. Oke, sekarang kita mau cari selisih ya, P1 kurang P2. Dan Ibu yakin ini nggak cukup, jadi kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sekarang kita jawab pertanyaan selanjutnya, yaitu bagian B dan bagian C. Dan ini udah Ibu SS kan, jadi nggak bingung lagi lihat angkanya ya. Oke, kita jawab yang B. Dia tanya P1 kurang P2, berarti kita gunakan persamaan Bernoulli. Ya, dimana persamaannya itu adalah P1 ditambah Ru GH1 ditambah setengah Ru V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Ru GH2 ditambah setengah Ru V2 kuadrat. Nah, karena dia minta selisih, berarti kita buat P1 kurang P2 aja juga boleh ya. Berarti di sini P1 kurang P2 itu sama dengan, berarti ini P2-nya pindah kemari makanya jadi kurang. Ya, berarti ini semua pindahkan ke sebelah kanan. Ya, berarti nanti yang sebelah sini semuanya jadi kurang. Ya, berarti kita buatnya gimana? Karena ini kan Ru G-nya sama ya, berarti kita buatnya gini. Ru G yang beda kan hanya. Berarti H2 dikurang H1 ditambah setengah Ru V2 dikurang V1 kuadrat. Paham ya? Jadi yang bagian ini pindah ke kanan, makanya semua jadi kurang nih yang satu-satu. Yang dua-dua tetap ya, maka dia nggak berubah tanda. Ya, sekarang kita cari nilainya. Oke, nilai Ru-nya kan nggak dikasih tahu dari soal, tapi kan dia tadi air ya. Berarti Ru air itu adalah 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. 1000 itu adalah 10 pangkat 3. Ya, dikali G kalau nggak ada di soal itu nilainya adalah 10. Oke, H2 yaitu berapa? 1 dikurang H1 5 ditambah setengah Ru-nya 1000 ya kan, berarti 10 pangkat 3. V2-nya dapat 40 kuadrat, V1-nya tadi adalah 10 kuadrat. Berarti sama dengan 10 pangkat 3 kali 10, 10 pangkat 4. 1 kurang 5 minus 4. Ditambah setengah dari 1000 berarti 500, ya kan? 1600 dikurang 100 jadinya 1500. Oke, berarti sama dengan min 4 kali 10 pangkat 4 ditambah 5 kali 15 dapat 75. Oke, di sini nolnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 10 pangkat 4. Oke, kebetulan pangkat udah sama nih ya, sama-sama 10 pangkat 4. Ya, berarti bisa langsung, ya kan? Minus 4 ditambah 75. Berarti dapat 71 kali 10 pangkat 4. Nah, kebetulan nih tadi P-nya kan 10 pangkat 5 nih. Berarti ini langsung aja nih kita ubah ke pangkat 5.
Jadi berapa? Jadinya 7,1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Ya, inilah dia untuk jawaban yang B. Nah, sekarang kita jawab yang C. Sebelah sini ya. Oke, C. Yang dia tanya adalah P2. Berarti kita ambil dari sini nih. Ya, berarti P1 dikurang P2 kita dapat nilainya adalah 7,1 kali 10 pangkat 5. Nah, P1 udah ada tuh nilainya. Ya kan? Tinggal P2. Berarti ini P1-nya tetap ya. Ya, dikurang 7,1 kali 10 pangkat 5. Oke, tunggu. Kita hapus saja. Oke, kita buat gini aja dulu. Nilai P1-nya kita masukkan. Berarti 9,1 kali 10 pangkat 5 dikurang P2 sama dengan 7,1 kali 10 pangkat 5. Ya, berarti P2 ini ke seberang jadinya positif ya. Yang ini 9,1 kali 10 pangkat 5 positif jadi negatif. 7,1 kali 10 pangkat 5 sama dengan P2. Jadi 9,1 kurang 7,1 dapat 2. Ya, ini langsung aja ya. Berarti nilai P2 itu sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, selesai ya. Kita udah dapat P2. Kita udah dapat selisih dan kita udah dapat kecepatan aliran fluida yang kedua. Bagaimana dengan contoh soalnya? Lumayan panjang ya, tapi sebenarnya nggak sulit, hanya butuh ketelitian. Nah, kalau Ananda masih ada yang belum paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Kalau sudah paham, silakan uji pemahaman Ananda dengan latihan yang kedua. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.